Bab 3017. Modifikasi. Ketika melihat 10 orang bergegas ke arahnya pada saat yang sama, Mileye menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, garis darah iblis gila di tubuhnya diaktifkan secara ekstrim. Dalam menghadapi 10 orang ini, dia tidak punya jalan mundur. Hanya dapat bertarung. Mile tiba-tiba meraung. Detik berikutnya matanya tertuju pada pemimpin tetua itu. Dalam sekejap, dia menghilang langsung dari tempatnya. Puff! Di bawah tatapan semua orang, cahaya pedang berdarah melintas. Ketika tetua yang memimpin itu melihat Mileye bergegas ke arahnya, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Dia ingin mundur, tapi sudah tidak bisa mundur lagi. Menyadari tidak bisa mundur, tatapan ganas tiba-tiba muncul di mata tetua itu. Dia segera mengerahkan seluruh kekuatannya dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Ledakan. Di bawah tatapan semua orang, 10 kekuatan yang menakutkan langsung menghantam Mile. Dalam sekejap, Mile terbang seperti layang-layang yang talinya telah putus. Ketika terbang, tubuh fisik terbelah sedikit demi sedikit, dan darah yang tak terhitung jumlahnya berceceran. Namun tetua yang sebelumnya bertarung dengan Mileye juga ikut terbang keluar. Tidak hanya itu, ketika dia berhenti, tubuh fisiknya telah hancur. Namun jiwanya tampak baik-baik saja karena tidak ada kekuatan aturan hukum. Kekuatan Mileye menjadi jauh lebih lemah. Setelah Mileye berhenti, retakan yang tak terhitung banyaknya muncul di tubuh fisiknya. Meskipun tidak hancur sepenuhnya, namun sudah mendekati. Ketika melihat adegan ini, tetua yang tubuh fisiknya telah hancur itu tiba-tiba meraung, "Bunuh dia!" Mendengar ini, 9 orang lainnya bergegas menuju Mileye tanpa basa-basi. Pada saat ini, wanita cantik yang sebelumnya menjual buah datar pada Mileye itu tiba-tiba berkata, "Butuh buah datar. 1 juta kristal Dao. Jika kamu mau, aku akan berikan padamu sekarang." Ketika mendengar ini, semua orang melihat ke arah wanita cantik itu. Pada saat ini jiwa Mileye sudah tidak sadar, tentu saja ia mengabaikan omongan wanita cantik itu. Tetapi pada saat ini, Bianca tiba-tiba muncul di depan Mile. Detik berikutnya, dia langsung meraih bahu Mile. Seketika ruang waktu terbelah dan menghilang dari lokasi. Melihat adegan ini, 10 master alam penghujung surgawi tercengang. Pada saat ini, salah satu dari mereka tiba-tiba berkata, "Kejar!" Setelah mengatakan itu, 9 orang itu langsung menghilang di tempat. Dan tetua yang hanya tersisa jiwanya tiba-tiba menatap ke arah wanita lembut itu. "Apakah kamu merasa kamu sangat humoris?" Saat berbicara, dia mengepalkan tangan kanannya erat-erat dan hendak mengambil tindakan. Pada saat ini, seberkas cahaya dingin tiba-tiba muncul dari belakang tetua itu. Ekspresi tetua itu tiba-tiba berubah drastis. Dia tiba-tiba berbalik dan ingin mengambil tindakan, tetapi sudah terlambat. Seberkas cahaya dingin keluar dari tenggorokannya. Puff! Jiwa tetua itu langsung terhapus. Wanita cantik itu segera menyimpan cincin penyimpanan tetua itu. "Puih! Aku berani keluar menjual pil, apakah akan takut padamu?" Saat mengatakan ini, dia melihat ke arah orang berbaju hitam yang berada di depannya dan berkata, "Lari!" Setelah mengatakan itu, keduanya langsung menghilang. Semua orang. Di sisi lain langit berbintang, Bianca berlari liar bersama Mile. Namun, ke-9 orang itu juga sedang mengejar mereka. Bianca tiba-tiba menoleh dan melihat sejenak. Detik berikutnya, dia membuka telapak tangannya, dan seberkas cahaya emas terbang keluar dari telapak tangannya. Dalam sekejap, ruang waktu yang berada di belakangnya langsung muncul abjad kuno yang tak terhitung jumlahnya.
dan ketika 9 orang itu muncul di ruang waktu tersebut, semua abjad kuno tiba-tiba terbakar, kemudian sebuah kekuatan yang menakutkan muncul. Ledakan. Langit berbintang langsung musnah. Dan 9 orang itu tiba-tiba diblokir. Saat ini, 9 orang tidak bisa merasakan aura Bianca dan Mile lagi. Ekspresi 9 orang itu berubah menjadi muram. Ternyata melarikan diri. Saat ini, salah satu pria Parubaya tiba-tiba berkata, "Aku tahu dia siapa." Ketika mendengar hal tersebut, beberapa orang yang berada di tempat tersebut menatap ke arah pria Parubaya yang memasang ekspresi dingin. Dia dari klan Yun, dunia awan. Klan Yun. Ketika mendengar ini, beberapa orang di lokasi langsung mengerutkan kening. Kali ini, pria Parubaya itu berkata lagi, "Bisa kabur sekali, tidak mungkin lolos setiap kali. Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Yang lainnya juga pergi satu persatu. Di sisi lain, Bianca berbalik dan meliriknya. Ketika dia melihat tidak ada orang yang mengejar mereka, dia berhenti lalu membawa Mileye langsung masuk ke dalam menara kecil. Di dalam menara kecil, roh pedang berjalan ke arah Mile, kemudian mulai membantu mengendalikan kekuatan garis darah Mile. Dengan pengendalian roh pedang, kekuatan garis darah di dalam tubuh Mile mulai tenang secara bertahap. Kali ini, Bianca yang berada di samping melirik ke arah roh pedang, "Kamu adalah sebilah pedang." Roh pedang menatap Bianca, "Iya." Bianca menatap roh pedang, matanya dipenuhi rasa penasaran. Seolah-olah teringat sesuatu, Bianca berkata, "Orang-orang tadi berasal dari klan Wang." Roh pedang tidak berbicara. Bianca menatap roh pedang, "Apakah kamu tahu klan Wang?" Roh pedang melirik Bianca, "Apa yang ingin kamu katakan?" Bianca berkata dengan serius, "Klan Wang sangat kuat." Roh pedang tampak tenang, "Oh." Bianca terdiam sesaat, "Sikapmu tidak terlalu baik." Roh pedang terus membantu Mileye mengendalikan garis darah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bianca menggelengkan kepala, tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, Mileye perlahan-lahan membuka matanya, dan darah di matanya perlahan-lahan surut. Setelah beberapa saat, Mileye kembali normal sepenuhnya. Namun saat ini ia memang sedang terluka parah, tubuh fisiknya terbelah dan seluruh organ dalamnya rusak. Roh pedang menatap Mileye, "Apakah kamu baik-baik saja?" Mileye menggelengkan kepala, "Lumayan." Roh pedang berkata, "Kali ini, tubuhmu telah melampaui kemampuan yang bisa ditanggung. Kamu perlu mengultivasi." Mileye menganggukkan kepala. Saat berbicara, dia perlahan-lahan menutup matanya dan mulai penyembuhan luka. Roh pedang melirik Mileye, lalu berdiri dan pergi. Bianca melirik ke arah Mileye, lalu berkata, "Kamu benar-benar pandai bertarung, ternyata 1 melawan 10. Mileye menggelengkan kepala dan tersenyum. Dia juga tidak menyangka bisa 1 bertarung 12 dan membunuh 2 alam penghujung surgawi. Tubuh fisik. Ini sepenuhnya karena tubuh fisiknya cukup kuat. Jika tidak, dia tidak akan bisa bertahan jika 12 orang mengerumuninya. Master alam penghujung surgawi sangat menakutkan. Namun kejadian kali ini juga meningkatkan rasa percaya dirinya secara signifikan. Master dari alam penghujung surgawi umumnya tidak dapat menimbulkan bahaya sama sekali terhadapnya, kecuali 10 ke atas. Jika tidak, mereka tidak mungkin bisa berbuat apa-apa padanya. Bianca tiba-tiba berkata, "Kamu menyembuhkan lukamu dulu." Mileye menganggukkan kepala, kemudian tenang dan konsentrasi. Kali ini benar-benar terluka parah. Ketika melihat Mileye sedang menyembuhkan lukanya, Bianca berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Dunia tahu. Setelah Tiandao di pasar malam itu pergi,
dia langsung kembali ke dunia Tao. Dia merasa perlu melaporkan hal tersebut kepada Dewa Tao. Di suatu tempat di tepi danau, Dewa Tao sedang duduk dengan tenang. Tidak jauh di depannya adalah Tian Dao tersebut. Setelah Tian Dao selesai berbicara, dia berdiri di samping dengan hormat dan menunggu instruksi. Setelah terdiam dalam waktu yang lama, Dewa Tao berkata, "Baik, aku sudah tahu." Ketika mendengar ini, Tian Dao pun tercengang. Dewa Tao berkata, "Pergi saja. Sementara jangan kembali ke pasar malam." Tian Dao ragu-ragu sejenak, lalu menganggukkan kepala, "Bawahan pamit dulu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dewa Tao menatapi danau di kejauhan, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Pada saat itu, seorang wanita menghampiri Dewa Tao. Dia tersenyum dan berkata, "Klan Wang ini dan Raja Pengandal Dukungan bertarung." Dewa Tao melirik wanita itu dan berkata, "Andini, menurutmu ini adalah hal yang baik?" Andini tersenyum dan berkata, "Setidaknya itu bukan hal yang buruk." Dewa Tao terdiam. Andini melanjutkan, "Apakah kamu tidak merasa tindakan Raja Pengandal Dukungan selama bertahun-tahun ini agak keterlaluan? Dia telah melanggar aturan dan melanggar ketertiban secara terus-menerus." Saat berbicara, seberkas cahaya dingin melintas di matanya. Jika terus seperti ini, dia mungkin akan membangun sebuah ketertiban eksternal. Dewa Tao terdiam. Andini tersenyum dan berkata, "Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Perlu mengatakan bahwa wanita akademi itu memang sangat kuat, tetapi klan Wang bukanlah seorang vegetarian. Menurutku, membiarkan mereka bertarung bukanlah hal yang buruk." Mata Dewa Tao terdapat aura kekhawatiran. Andini tersenyum dan berkata, "Kamu juga tidak suka dia sejak lama. Benarkah?" Dewa Tao diam. Andini terkekeh dan berkata, "Kali ini, mari kita lihat apakah Raja Pengandal Dukungan memiliki pendukung yang lebih kuat atau klan Wang memiliki pendukung yang lebih kuat." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Dewa Tao. Setelah hening beberapa saat, Dewa Tao berkata, "Kalau begitu, mari kita lihat." Di dalam menara kecil, Mileye masih sedang pemulihan luka. Saat ini, lukanya sudah hampir pulih. Mileye duduk dan menarik napas dalam-dalam. Perlu mengatakan bahwa meskipun dia dihajar habis-habisan dalam pertarungan sebelumnya, tapi pertarungan itu juga sangat menyenangkan. Sudah lama tidak bertarung sepuas ini. Seolah-olah teringat sesuatu, Mileye membuka telapak tangannya, dan lingkaran itu muncul di tangannya. Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Pena kecil, apakah kamu tahu lingkaran ini?" Pena Kebenaran Agung berkata, "Tidak tahu." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Kamu tidak tahu." Pena Kebenaran Agung berkata, "Majikan mempunyai begitu banyak harta, aku mana bisa mengetahui semuanya." Mileye berpikir sejenak lalu berkata, "Kalau begitu, tahukah kamu cara menggunakan benda ini?" Pena Kebenaran Agung berkata, "Tidak tahu." Menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, pena ini bodoh, tidak berguna." Mileye. Pena Kebenaran Agung menghelakan nafas dengan suara yang rendah. "Bagaimana kalau kedepannya ada kesempatan minta adikmu bantu modifikasi aku?" Ketika mendengar ini, wajah Mileye tiba-tiba menjadi gelap. Modifikasi. Pena Kebenaran Agung ternyata memikirkan gagasan ini. Pena Kebenaran Agung melanjutkan, "Aku sudah lama tidak mengupgrade. Bisa minta adikmu bantu aku memodifikasinya. Dasar-dasarku sangat bagus. Dengan sedikit modifikasi, aku pasti akan lebih berguna daripada menara kecil." Mileye menggelengkan kepala dan tersenyum, "Lihat saja nanti." Sebenarnya dia juga merasa bisa meminta Lydia bantu modifikasi menara kecil dan Pena Kebenaran Agung. Menara kecil masih mendingan.
Selama fungsi ruang waktu masih ada, ia akan selalu berguna. Tapi berbeda dengan pena kebenaran agung ini, sekarang ia benar-benar tidak berguna. Setelah mendengar persetujuan Mileye, pena kebenaran agung langsung heboh. Waktunya telah tiba untuk mengubah nasib pena. Pada saat ini, Bianca tiba-tiba muncul di depan Mile. Mile menatap Bianca dan berkata sambil tersenyum, "Nona Bianca, terima kasih banyak." Jika sebelumnya Bianca tidak membantunya, dia mungkin lebih parah lagi. Bianca menatap Mileye dan bertanya, "Apakah lukamu sudah sembuh?" Mileye menganggukkan kepala. Bianca berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku hendak kembali." Mileye menatap Bianca, dan Bianca berkata lagi, "Kamu harus kembali bersamaku." Mile merasa bingung, kenapa? Bianca menggelengkan kepala, "Klan Wang tahu bahwa aku telah menyelamatkan kamu. Jadi, mereka sekarang pergi ke keluarga Yunku untuk meminta orang dengan kami. Jika aku tidak membawamu kembali, mereka akan mencari masalah klan Yunku." Saat mengatakan ini, dia melihat ke arah Mileye dan berkata dengan polos, "Bukankah kamu harus memberi kompensasi kristal Dao padaku?" Mileye bersambung,